Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan ketua kelompoknya Mas Bintang dan 4 anggota. Saya pribadi Ahmad Toha Muhammad Najib Said dan teman-teman saya Mas Ferry dan Mas Dwi dan Mas Julian. So here guys, we are I'm the first one who gonna to explaining perencanaan dan analisis panel solar by using the application VV system. So here guys, the name of our project, PLTS Banyumas. Here we're gonna to take the data from the direct location. So from here, yeah. So here we can see our location. So guys, as you see, when we click the location directly, we can see the data over here in the right side. From here, this is the data, the country, and also the another things, and the time zone, and the others. So from here, we can see our data like temperature and wind and length and also the relative humidity. So here, if we want per month, per bulan, but if we click over here, we can see the data change directly. So here with day or per day, and here we can see the month, January and February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Here's our data that we can take it later. And if we want per month over here, and from here, the data we can see change directly. And the next or selanjutnya akan menjelaskan dengan teman saya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Ahmed. Di sini saya akan membaca materi orientation. Orientation ini untuk menentukan arah dan sudutnya. Dan ini agar hasilnya memuaskan, bisa kita ke Google Solar Atlas. Google Solar Atlas membutuhkan longitude dan latitude. Kita bisa cari di Google Map yang kita akan cari. Nah, ini optimum dari POV Banyumas, alun-alun Banyumas adalah 11. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, di sini kami sudah membuat sebelumnya, dan ini jumlahnya 11,0. Lalu ini sudut-sudutnya. Ini data per tahunnya. Dan ini bisa kita lihat di sini hasil yang kita cari tadi, yaitu 1769 kWh per mili persegi. Lalu ini saat panas, musim panas, ini
pada saat musim hujan. Ya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifik dari solar cell dan inverter yang digunakan. Untuk pasukan daya yang kita rencanakan yaitu sebesar 36.000 kWp. Adapun jenis dari modul VP yaitu kita menggunakan Longi Solar dan tes daya sekitar 400 WP, 32 volt, Shimono, keluaran tahun 2021. Untuk kira-kira modul yang dibutuhkan yaitu sebanyak 90.000. Adapun jenis inverter yang kami gunakan yaitu berjenis SMA dengan tegangan output keluaran sebesar 600 volt 50 Hz. Jumlah inverter yang digunakan sebanyak 10 dan inverter yang kami gunakan yaitu sebesar 2750 kW dan tahun keluaran 2017. Untuk tegangan operasinya sebesar 875 sampai 1425 volt dan masukan tegangan maksimumnya yaitu sebesar 1500. Untuk kekuatan inverter globalnya yaitu sebesar 27.500 kW AC. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bintang Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram input output harian di PLTS Banyumas. Dari data tipe sistem yang terhubung Banyumas, Grid Connect, tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di sini adalah diagram input output harian. Di samping adalah angka energi. Untuk yang di bawah ada insentif global di pesawat, call KWH per harinya. Dari hari pertama naik dari awal 50.000 menjadi 100.000. Sedemikian rupa pada hari-hari berikutnya. Secara konstan naik hingga 200.000. Untuk data yang di samping adalah data rasio kinerja PR, di mana setiap bulannya pada bulan Januari performan 0,8, Februari sama memiliki kelebihan 0,8 sekian. Begitupun dengan bulan ke bulan. Artinya diagram mengalami konsisten ataupun tidak mengalami kenaikan yang signifikan maupun yang penurunan yang signifikan. Untuk tabel yang di bawah ini akan dijelaskan oleh
Julian Andito. Udah? Baik, terima kasih atas presentasinya, Ferry Martinda. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari grafik yang dihasilkan di sini. Di sini ada sistem output power distribution. Sini ada energi inject into grid. Dan di bawahnya sini ada power injected into grid. Oke, dari angka bawah ini 5.000 menunjukkan kira-kira di bawah 4.000, di bawah 40.000, 400.000. Kemudian di angka 1.000, kemudian angka 10.000 menunjukkan ke sekitar 399.000. Kemudian di angka 15.000 menunjukkan ke grafik di atas 400.000. Kemudian di 20.000 ditunjukkan ke angka 610.000. 610.000. Kemudian di angka 25.000 itu menunjukkan ke kira-kira 650.000 sampingnya sini. Kemudian di 30.000 turun menjadi angka ke 0. Kemudian array temperature versus effective irradiance. Di sini ditunjukkan dari angka 200 bereaksi sebesar 35%, terus 400 ditunjukkan ke 40%, di angka 600 lama-lama semakin menipis, menunjukkan di angka 50%, di 800 mulai mengecil, menunjukkan ke 60%. Kemudian di angka 1.000 sudah mulai redup grafiknya, menunjukkan di 70%. Kemudian di seterusnya menghilang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi yang saya gunakan. Di sini ada PV modulnya. Yang kami gunakan itu LR466 HIH 400 MG2. Nominal powernya sebesar 33.600 kilowatt peak. Terus MPP voltage-nya sebesar 37,0 volt. MPP current arus MPP sebesar 10,8 ampere. Kemudian di inverter sini kami menggunakan Sunny Central atau SMA 2750 EV. Kemudian inverter unit powernya sebesar 2750 kilowatt. Baik, terima kasih atas. Baik, yang dihasilkan kemudian sistem
produksinya sebesar 50.180 megawatt per hour. Spesifik load-nya sebesar 1.493 kilowatt per kilowatt peak. Kemudian performance ratio sebesar 0,848. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.